Selamat siang, Bulia. Saya Hariman dari perwakilan Kami kelompok ingin 2. mempresentasikan perkembangan COVID yang ada di Indonesia. Kami berkelompok. Kelompok kami terdiri dari Hariman, Giananda, Diandra, dan Jesslyn. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS COVID-19 di Indonesia. COVID-19 menular ketika orang menghirup udara yang terkontaminasi oleh tetesan dan partikel kecil di udara yang mengandung virus. Risiko menghirup ini paling tinggi ketika orang berada dalam jarak dekat. Tetapi mereka dapat terhirup dalam jarak yang lebih jauh, terutama di dalam ruangan. Penularan juga dapat terjadi jika terciprat atau disemprot dengan cairan yang terkontaminasi di mata, hidung, atau mulut. Dan jarang melalui permukaan yang terkontaminasi, orang tetap menular sehingga 20 hari. Dan dapat menyebarkan virus bahkan jika mereka tidak menunjukkan. Beberapa metode pengujian COVID-19 telah dikembangkan untuk mendiagnosis penyakit ini. Metode diagnostik standar adalah dengan mendeteksi asam nukleat virus dengan real-time reverse transcription polymerase chain reaction, transcription workshop, atau dengan reverse transcription inversion dari swab nasopharynx. Beberapa vaksin COVID-19 telah disetujui dan distribusikan di berbagai negara yang telah menginisiasi kampanye vaksinasi massal. Tindakan pencegahan lainnya termasuk jarak fisik atau sosial, karantina, ventilasi ruang dalam ruangan, menutup batuk dan bersin, mencuci tangan dan menjauhkan tangan yang tidak dicuci dari wajah. Penggunaan masker atau penutup wajah telah direkomendasikan di tempat umum untuk minimal risiko penularan. Sementara pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembangkan obat yang menghambat virus. Pengobatan utama adalah sintomatik manajemen, melibatkan pengobatan gejala, perawatan suportif, isolasi, dan tindakan eksperimental. Sampai tanggal 9 Mei 2022, Indonesia telah melaporkan 6 juta kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 156 kasus kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau belum dites. Sementara itu diumumkan 5.886 orang telah sembuh, menyisakan 6.000 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 63 juta orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 235 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Gejala umum yang dirasakan oleh penderita COVID-19 adalah demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum yang dirasakan oleh penderita COVID-19 adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan, jari kaki, mata merah, atau iritasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah mencegah kesadaran dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang paling penting. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang lain yang mungkin menderita COVID-19. Ketika batuk dan bersin,
Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker dengan benar sehingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau sedang keluar rumah. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum. Hindari bepergian keluar saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika Anda dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara yang wilayah terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang lain yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dan dapat membantu Anda melindungi dari Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan solusi penyebaran COVID-19 agar tidak meningkat. 1. Jaga jarak minimal 1 meter. 2. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. 3. Sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. 4. Cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun secara rutin. 5. Ikuti vaksinasi COVID-19 ketika giliran Anda. 6. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. 7. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.